Apakah kalian merasa pelanar makin lama makin murah? Tenang, kalian gak sendiri. Mari kita buat pelanar lebih murah lagi dengan RT T10. Biar kapan yang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sounding Team. Sama dengan saya Sebastian, seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu portable ataupun desktop audio. Saya nggak sadar bahwa RT mempunyai sebuah pelanar inner monitor. Biasanya inner monitor yang RT yang kita review sendiri menggunakan 3 dynamic driver, 1 dynamic driver, dan ternyata mereka punya pelanar. Baru tahu saya. Dari seri mereka yang diberi nama T10. Di mana inner monitor ini menggunakan pelanar two-lane dengan diameter 14,2 dual magnetic pelanar ya. Dan klaimnya sendiri dari RT ini merupakan unrivaled sound. Wow. Apakah seperti itu? Kita akan lihat sama-sama. Untuk kabelnya sendiri menggunakan Australian High Purity OFC. Timbul tanda tanya lagi ya, seperti yang dulu-dulu. Dari mana dia tahu itu Australian? Apakah ada komponen yang dari Australia diimport gitu atau gimana? Mungkin ada yang bisa menjelaskan di situ. Dan untuk kabelnya tentu saja aman ya, menggunakan kabel dual pin yang detachable dan universal. Untuk sensitivitasnya ada di 96 dB, itu sedikit cukup berat ya harusnya ya, dengan impedance sekitar 16,5 ohm di inner monitor satu ini. Dan kita mau thanks berat untuk RT sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah buat kalian tertarik, dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Selanjutnya kita bahas packaging dari inner monitor satu ini. Untuk packaging lengkapnya ya, pernah kita unboxing ya pada video terpisah, kalian bisa cek aja di link di atas. Dan untuk RT T10 ini ya packagingnya sensasinya pretty good lah menurut saya. Dan untuk kelengkapannya bisa dikategorikan cukup esensial. Dimana dia memberikan inner monitor, cable, lalu case, hard case seperti ini, dan juga air tips 6 pasang. Ya at least gak pelit lah di situ. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk packaging dari RT T10 ini. Selanjutnya kita bahas build quality dari RT T10. Oke, build sendiri dari inner monitor satu ini dia berbahan ABS plastik ya rasanya, dengan housing yang berwarna coklat abu-abu dikit seperti ini ya. Dan terdapat satu fan hole kecil di housingnya seperti ini, kecil banget ini untuk fan hole-nya. Di sini bahannya pure plastik ya, nggak kayak DC tempat kan agak kesannya rubbery plastik gitu ya, tapi rubbery gitu yang lebih nyaman ya, seperti XM4, Sony XM4 gitu. Ini plastik aja gini, ya plastik polosan aja gini. Tapi halus ini ya, jadi enak pas dipakai. Jadi nggak terkesan gatal, sakit, atau kasar gitu sama sekali nggak. Berbicara soal bahan nozzle-nya juga sama, bahannya plastik ya di sini ya. Dan di sini nozzle-nya ya nggak terlalu panjang tapi nggak terlalu pendek juga ya di sini. Dengan diameter yang akan kita ukur sama-sama, diameter terluarnya kelihatannya nggak terlalu besar banget sih. Oh, ternyata 6 mm juga ternyata. Kelihatannya kecil tapi ternyata besar juga, 6 mm. Nozzle-nya di sini kalian bisa lihat ya, agak miring dikit ya. Jadi nggak lurus-lurus banget, dan sudah ada lips-nya di sini dan filter seperti ini. Lanjut ke bagian faceplate-nya. Bentuknya seperti pantat panci gini ya, berbentuk bulat di sini. Kalian bisa lihat yang mirip pantat panci gini ya. Rada-rada minimalistic look dengan samping-samping yang berbahan plastik juga. Jadi tengahnya ini bahannya metal seperti pantat panci, tapi samping-sampingnya masih plastik. Memang minimalistic look banget, dan ya agak sedikit kurang effort aja, tinggal ditempel plek udah jadi. Tapi ya nggak tahu lah menurut kalian gimana. Apakah ini mantep atau enggak desainnya? Lanjut, untuk kabelnya sendiri menggunakan bahan pin yang bahannya metal di sini, menggunakan kabel yang sudah ada air hook-nya yang preform transparan gini. Untuk bahannya sendiri adalah Australian High Purity Copper SPC. Dari mana kita tahu Australian? Saya juga nggak tahu. Saya juga bongkar pun, misalkan saya bisa bongkar pun, saya nggak tahu ini dari Australia atau enggak. Atau dari Papua Nugini atau dari Amerika, saya juga nggak paham. Ya mungkin kalau kalian bisa membedakannya, tolong info-info di bawah ya. Lanjut ya, di sini warna sleevingnya transparan dengan core cable berwarna putih dan coklat tua seperti ini ya. Jadi ada 2 warna di sini, mirip seperti Leisure juga ya untuk kabelnya. Sedikit-sedikit ada kemiripan lah menurut saya. Untuk chain slidernya di sini bahannya plastik dan splitter berbahan metal ya. Ya oke lah. Bagian bawahnya di sini 4 braid seperti ini. Dan bisa dikategorikan kabel yang lebih ke arah lentur dan cukup tebal untuk kabel dari inner monitor satu ini. Untuk jacknya sendiri adalah straight plug dengan bahan metal juga yang cukup oke lah.
Untuk build quality-nya kami berikan skor B solid. Kenapa B solid aja? Karena memang build-nya dari bahan plastik yang agak meh ya, bahan plastik ABS gitu yang menurut saya agak meh. Saya agak anti aja dengan plastik ya. Mending resin daripada plastik kalau saya. Yang kedua, untuk desainnya juga B aja sih menurut saya. Terlalu polosan aja ya, minimalistik lah mungkin lebih tepatnya ya. Dan kabelnya good looking, pretty good lah untuk sebuah in-ear monitor planar. Berbicara soal fitting RTT10, ini adalah planar. Kalau kita sama-sama tahu planar itu biasanya bentuknya aneh-aneh. Dari zaman ODZ yang Izen 10, Izen 20 itu bentuknya aneh-aneh banget ya. Tapi sekarang planar bentuknya makin hari makin normal aja menurut saya. Dan RTT10 ini yang mengusung konsep yang normal juga bentuknya ya. Nggak aneh-aneh banget bentuknya. Dan sudah lebih manusiawi menurut saya. Untuk housing dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan sedang ya untuk RTT10 ini ya. Untuk sebuah planar bisa dikategorikan cukup kecil lah. Tapi ya kalau dilihat gini ya memang agak sedang-sedang aja. Dan bisa dikategorikan cukup ergonomis untuk ABS plastik ya. Dan tidak ada sudut-sudut tajam ataupun fin yang aneh-aneh sama sekali. Untuk bobotnya sama-sama ringan baik kabel ataupun in-ear monitornya. Untuk memakainya sendiri adalah over-ear regular fit seperti ini. Dan disclaimer di sini kita menggunakan AirTips ya, bawaan dengan size M-nya di in-ear monitor satu ini. Untuk kekedapan dan gripnya, digoyang-goyang gini tidak terkesan loose sama sekali, mantap banget di telinga saya, pretty nice ya. Ini memang tipe yang agak sedikit senak ya, tapi bukan yang super senak banget seperti resin ataupun yang terlalu loose banget seperti bahan metal. Jadi in the middle lah. Jadi menurut saya ini fitting yang cukup sweet spot menurut saya karena memang tidak terlalu panas, tidak terlalu neken tapi cukup senak di telinga saya. Ya memang ada sedikit trade off-nya sih dengan tipe a little bit senak seperti ini bisa agak sedikit panas ya dalam jangka waktu pemakaian yang cukup panjang. Tapi overall nyaman-nyaman sih di telinga saya. Dan secara umum kami berikan skor A- untuk fitting dari in-ear monitor satu ini. Ini adalah fitting planar yang mungkin terenak mungkin ya. Ya beberapa planar makin lama makin bagus sih bentuknya ya. Tapi ya ini pretty nice lah untuk sebuah ABS plastik yang bentuk lekukan-lekukannya itu pas di telinga saya. Selanjutnya kita bahas sound quality dari in-ear monitor satu ini. Arah suara dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan neutral, agak sedikit bass boost ya. Atau mungkin kalau saya dengerin mungkin bisa agak sedikit mild V, sedikit tapi mild V aja ya. Dan penekannya memang lebih ke arah sub bass ya untuk boosting utamanya. Berbicara soal untuk drive-nya sendiri in-ear monitor satu ini karena dia planar tetap rumus utamanya menggunakan source yang proper. Source yang proper minimal dongle ataupun DAP. Kalau HP saya tidak terlalu rekomendin sih. Tapi kalau kalian keras kepala ya silakan coba aja sendiri. Baru kalian kalau misalkan nggak, ya ini sudah bagus-bagus aja bang, coba kalian pakai dongle mari gitu. Dan suara yang saya suka sendiri adalah neutral warm sounding in-ear monitor. Yang paling saya suka. Let's go! Masalah suara dari in-ear monitor satu ini. Bassnya bisa dikategorikan yang nggak tebal-tebal banget tapi cukup asik lah. Untuk teksturnya masih terasa ya kurang padat dikit dah. Memang khas dari planar ya belum terlalu kayak DD. Cuma ya oke lah menurut saya. Masih memuaskan lah untuk kelas planar. Impactnya cukupan dengan punch yang cukup dalam dan sub-bassnya terasa di sini dan rumble-nya dapat banget. Untuk kuantitasnya sih bass yang cukupan, nggak tebal-tebal tapi memuaskan. Kalau kualitasnya sih bersih, cepat, jelas lah ini planar dan juga rapi pastinya kalau planar dan tidak bleber-bleber klap ke bagian midnya. Ini memang bukan tipe bass yang fun, yang tebal gitu, tapi asik lah bassnya, pretty nice untuk bass dari in-ear monitor satu ini. Untuk midnya sendiri posisinya cukup pas di sini ya, netral tanpa bumbu yang aneh-aneh. Untuk male vokalnya somehow pas sih. Secara bobot cuman masih sedikit ada timbre planarnya aja ya. Kayak suaranya kurang jejak atau kurang tegas gitu ya mungkin gampangnya. Artikulasinya jelas dan tidak mendem sama sekali di in-ear monitor satu ini. But overall, bicara soal planar, good clarity, good detail dari in-ear monitor satu ini. Oke, lanjut ke female vokalnya. Di sini terkesan neutral, lebih ke lively dikit ya. Somehow pada lagu Norah Jones terasa soul-nya dan dynamics-nya juga terasa banget di in-ear monitor satu ini. Detailnya jelas dan tarikan napasnya, pengucapannya juga terdengar sangat jelas di in-ear monitor satu ini.
Untuk shoutingnya sendiri agak borderline di sini, terutama pada volume tinggi, jadi perlu diperhatikan. Tapi masih bisa ditoleransi karena masih agak borderline. Dan presentasi instrumennya juga oke, rapi dengan timbernya yang khas dan tidak ada detail yang terlewatkan. Bicara soal treble-nya ini pas sih di Inner Monitor 1 ini. Treble-nya di sini masih dapat kesan ceringnya tapi tidak terlalu agresif. Pada cymbal crash dia terasa cukup terkontrol tapi masih menyajikan attack yang pas banget. Buat kaum mendang-mending masih oke lah treble di Inner Monitor 1 ini. Untuk violinnya sendiri benarnya rapih dan crunchy banget. Dan overall detail dan airy-nya cukup baik di Inner Monitor 1 ini. Sibilance pada lagu Code Cool juga cukup aman di sini. Dan overall tonalitas dari T10 ini kami berikan skor A solid untuk Inner Monitor 1 jutaan ini. Wow, solid. Dan secara tonal Inner Monitor ini bisa dikategorikan aman dan all-rounder tanpa hal yang aneh-aneh sama sekali. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari Inner Monitor 1 ini. Presentasi dari Inner Monitor 1 ini somehow saya suka sih. Karena diajak apa aja, lagu apa aja, asik-asik aja sih Inner Monitor 1 ini. Untuk timbernya ya masih bisa diterima. Mengingat dia planar, menurut saya masih cukup oke lah. Untuk ya planar memang masih ada rasa-rasa planarnya, cuma masih bisa diterima sih. Kurang jejek dikit gitulah. Untuk soundstage-nya sendiri bisa dikategorikan dia cukup lebar ya. Ada sedikit kesan depth dan juga tinggi yang oke. Jadi somehow ini menghasilkan 3D yang pretty nice lah. Planar tidak pernah mengecewakan soal itu. Tapi planar juga tidak pernah mengecewakan soal detail dan juga clarity yang sama-sama pretty nice, pretty good di Inner Monitor 1 ini ya. Tidak mengecewakan, detail remah-remah detailnya itu dapat tersajikan dengan baik dan juga tidak terkesan mendem-mendem klap sama sekali di Inner Monitor 1 ini. Planar karena transiennya cepat, biasanya attack-nya juga cukup tajam ya dan juga precise banget. Untuk separasi imaging dan positioning, separasinya ini cukup nice ya. Dia membagi-bagi instrumen dan vokal, instrumen dengan sangat baik tanpa terkesan terlalu lengket-lengket. Bicara soal imagingnya, cukup nice juga di sini. Ada sedikit kesan layeringnya dengan gambaran middle row dan juga positioning yang cukup presisi, menandakan pinpoint di mana letak dari instrumen atau letak dari vokal berada. Jadi kalian tahu sumber bunyinya dari mana. Dan secara umum kami berikan skor A- untuk teknikalitas dari Inner Monitor 1 ini. Bicara soal planar masih sama ya pendapat saya. Planar biasanya teknikalitasnya bagus-bagus. Termasuk PR2 pun yang murah sebenarnya cukup bagus sih di kelas harganya. Bahkan melebihi sih sebenarnya. Karena planar specialty. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari Inner Monitor 1 ini. Cons dari Inner Monitor 1 ini dia masih menggunakan housing berbahan Lion Star ya. Jadi kurang boys aja ya kan menggunakan bahan Lion Star di situ. Untuk pro-nya, fondasi suara Inner Monitor 1 ini good banget, kuat banget, baik tonal maupun teknikalitasnya. Dua kaki meja yang menopang Inner Monitor 1 ini memiliki fondasi yang kuat banget. Untuk value for money dari Inner Monitor 1 ini di angka 1,1 sampai 1,2 jutaan kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor A- untuk Inner Monitor planar RTT10 ini. Kesimpulan, RTT10 ini harganya cukup murmer dengan suara yang berkelas banget menurut saya. Untuk planar sih emang jago-jago ya, dan Inner Monitor 1 ini pun tidak terlepas dari stigma itu, dia juga cukup jago ya mempresentasikan suara dengan sangat-sangat baik menurut saya. Asal jangan sampai jatuh aja karena bahannya Lion Star. Lion Star tapi kuat ya, biasanya jatuh kan masih aman-aman, gak retak-retak kan. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai T10 ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Ada pertanyaan seputar Inner Monitor 1 ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity. Pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.